Coba. Tes. Agak lebih kencang. Tes. Suara terkencang lo. Tes. 커버린 아이처럼 혼자 된 나무처럼 외로워 지친 누군가의 세상을 봐. Ketika SM ngerilis template itu di akun SM apa tuh? SM Tang Global. SM Tang Global kan pakai bahasa Korea. Gue deg-degan nih. Lu langsung WhatsApp gue ya? Enggak, gue deg-degan kan itu gue belum lihat reply sama kayak gue tuh kebetulan buka tuh. Bentar. Karena dalam kepala gue lo tuh bukan SM stan. Jadi Nah, gue kayak tidak ada kekhawatiran itu. Deg-degan. Gue kira Sunghan. Gue kira pengumuman Sunghan balik atau jangan Sunghan keluar. Gue pikir kayak gitu. Totonya pas gue itu kan kayak beneran muncul itu belum ada yang translate. Ya. Jadi gue langsung gue save, gue translate Google Translate sendiri kayak karena itu belum ada. Terus gue liat, Taeil. Itu random banget karena menurut gue Taeil keluar dari tidak, intinya Taeil lagi terkena masalah. Nggak dibilang kasus seksual juga sih kalau dia dibilang kasus seksual sih di statement itu. Oh seksual ya, dan tidak akan menjadi member NCT lagi intinya. Terus kan gue kayak karena gue awalnya gue kira masalah Seunghan atau ke Taeil, tapi sama-sama kaget, tapi dalam artian kayak Taeil serius lo gitu kayak ibaratnya kalau bercandaan fans Taeil tuh katanya kayak muka anak pesantren lah gitu. Oh really? Iya katanya kayak yang paling kalem. Yang paling kalem, yang paling baik. Sih kan fuckboynya Jaehyun kalau di NCT. Gitu. Gara-gara AU. Tapi kan itu gara-gara AU. Ini iya, karena emang efek karena Taeil gak punya banyak fans yang bikin AU dia jadi fuckboy aja. Kalau fansnya belum bisa berimajinasi dia jadi fuckboy, bisa jadi image itu terbentuk gitu. Sama kayak sekarang gue kalau gue sih fuckboy Jaehyun enggak nerpak ke gue ya, karena gue love hate relationship nih sama Jaehyun nih. Tapi kalau Jaemin iya, kalau gue kalau Jaemin iya kayak emang brengsek dan cowok gitu. Pokoknya pas isu dia keluar terus gue kayak kaget dalam artian perasaan nih orang dari mana kontroversi ini tuh ada, maksudnya kan senyap-senyap aja informasinya, baru setelah statement itu keluar muncullah dari akun-akun yang lain yang viral kalau ini mulai, tuh spekulasinya muncul, berita-berita lamanya muncul. Sebenarnya spekulasi yang katanya dia molka lah atau apa, terus ada yang karena dia ngancem, itu sebenarnya belum ada statement dari kepolisian atau SM, itu lebih ke asumsi dari publik sama dari akun-akun, bukan buzzer sih, mungkin akun-akun yang nge-spill yang sebenarnya mungkin kredibilitasnya apakah memang seperti ini dipertanyakan. Karena gitu kan kayaknya gue merasa kasusnya Taeil ini agak private nih, bisa jadi request dari korbannya yang nggak pengen banyak exposure. Nggak pengen banyak exposure, maksudnya biarin aja ini terus bergulir, yang penting ya udah Taeil dikeluarin masalah kejahatan seksual udah gitu. Kita cuma tahu sebenarnya hal sampai situ aja. Detailnya sebenarnya kita tuh yang bila dia molka tuh belum tahu. Karena waktu sampai akhirnya SM ngeluarin statement itu pun biasanya kan gue harus bikin berita kronologi nih ya, tapi kronologi apa yang harus gue tulis? Nggak ada kronologinya gitu, karena langsung dikeluarin aja gitu. Nah dari situlah kemudian kayak cuman si keyword Taeil ini dicari terus kan, terus sementara bos gue kayak bikin lagi Taeil, bikin lagi bikin fitnah bikin apa nih, gue bilang gitu kan, gue bingung kayak, makanya gue langsung chat ke lo kan, oh iya ya, dia kan hiatus nih setahun yang lalu. Iya, gitu. akhirnya muncul lah kayak dugaan hiatus. Dia kan hiatus setahun yang lalu karena kecelakaan motor gitu kan. Terus abis itu ngilang tuh, nggak ada muncul segala macam, sampai akhirnya barulah nih dipertanyakan dia bakalan ikut lagi nggak di comeback yang walk itu kan. Tapi akhirnya muncul nih kan dia yang di walk itu di teaser foto kan. Cuman di performance-nya kan dia emang nggak ada gitu. Jadi sebelumnya baru dia tuh gue kayak mungkin nyambung kali ya ini sama itu, mungkin nyambung kali ya, sampai akhirnya apa dia hilang karena itu gitu, apakah segala macam. Karena kita sempat juga nih, ini obrolan tongkrongan sih, ini jangan dipercaya, ini obrolan gue sama Dita aja. Karena kalau ada yang ingat dulu Jaemin tuh pernah hiatus dari NCT Dream katanya Jungho karena juga cedera karena cedera Jaemin pas awal-awal banget NCT Dream. Terus gue sama Dita sempat ngobrol, enggak tahu Jaemin tuh enggak di hiatus, tahu itu tuh di grounded. Gue bilangnya kayak gitu. Emang lo tahu dari mana? Dita ngomong, gue denger dari temen gue yang emang sering ngobrol sama fansnya China, kata dia gitu kan. Kalau fansnya China kan emang enggak saseng sih, tapi cenderung invasif ya, invasif gitu ke privacy gitu. Iya, jadi dia tuh sebenarnya di grounded. Sebenarnya dia nggak boleh, dalam awal karir dia itu dia nggak boleh pacaran, tapi ketahuan pacaran nih gitu. Cuman karena belum ke blow up, akhirnya ya udah SM mutusin udah di grounded aja, nggak usah dikasih perform dulu, biar clear dulu semuanya. Makanya dibilangnya dia hiatus. Terus
abis obrolan itu, gue ngobrol lagi sama temen gue soal si Tail ini. Dulu pas di NCT pernah tahu mas, ada namanya Jaemin gitu. Nah setelah dia berhenti hiatus, apa coba yang dilakukan sama manajemen? Tiba-tiba dia jadi duta UNICEF. Dia ke Bantar Gebang, dia ke tempat sampah, ke tempat orang-orang kumuh segala macam gitu, buat nge-restore image dia yang kemarin dia sempat hiatus itu. Padahal sebenarnya kita pun juga nggak tahu sebenarnya dia hiatus itu beneran sakit atau karena emang dia di grounded itu gitu kan. Tapi lu bisa gak sih kayak connecting the dots, kayak kenapa tiba-tiba dia jadi di Siwon kan gini ya kan? Kalau di SM kan yang paling UNICEF banget kan Siwon ya, zaman dulu kan. Terus tiba-tiba Jaemin tiba-tiba gabung ke si UNICEF ini. Gue bilang itu ada apa gitu. Nah udah long story short, ke Taeil, jangan-jangan nih selama dia hilang tuh sebenarnya kasusnya tuh udah berjalan. Iya, gitu. jadi memang mungkin daripada, menurut gue ada benernya juga, daripada terburu-buru atau nggak ini ke blow up, ya kita tunggu dulu sampai mana kasus ini masuk ke kepolisiannya sampai akhirnya si SM akhirnya berani untuk ngeluarin dia. Berarti udah ada buktinya dong. Udah ada bukti bener. Karena kalau misalkan dia nggak ada, polisi nggak mengeluarkan keterangan, harusnya manajemen masih bisa bargain gak sih? Iya. Nah sekarang ini udah nggak bisa. Jadi kayak lo udah terlibat, jadi lo udah harus keluar. Terus juga akhirnya gara-gara abis surat pernyataan itu kan muncul lah ternyata Taeil tuh ke gap, ada apa, ke clubbing pas dia lagi hiatus itu. Maksudnya lu lagi cedera tapi kok lu ke klub gitu. Ya kan cedera kaki, pinggang ke atas masih bisa joget cuy. Joget ya maksudnya akhirnya gara-gara ini juga maksudnya pas Taeil keluar ini juga nggak ada pembelaan dari fans, kayak fans juga udah nerimo kayak akhirnya mereka sadar, maksudnya fans Taeil tuh yang fanbase bilang ya kita suka Taeil gara-gara kasihan aja nih fansnya dikit gitu. Maksudnya tuh akhirnya muncul diceng-cengin lah si Taeil tuh pada dasarnya kan member nggak paling populer lah. Yes, that's bukan true. Bukan nggak paling, udah pas nggak populer. Favorite member ya, lah kayaknya. Dimana PC dia tuh dijual tuh susah banget karena kagak ada yang mau. Kalau apa namanya kita ngelihat apa itu jadi patokannya ya, dari tolak ukurnya itu ya misalnya gitu ya. Oke. Iya maksud ya, terus kayak ya dalam hati gue kayak walaupun dia dikeluarin, dia tuh kayak member, gak sih gimana ya, gue mau bilang visual hole. Masih inget gak sih istilah visual hole gitu loh, kayak bercanda-bercandaan zaman Gen 2 kayak ini mungkin visualnya tidak dengan Flower Boy, nggak setara sama member lain, nggak sejahyun gitu dalam hati gue. Ya udahlah Taeil oke lo menang vokal, tapi Jaehyun udah cakep terus vokalnya bagus gitu kan. Bagus banget lagi. Masih ada Doyoung, masih ada Haechan. Keluar pun juga ya udah nggak ada impact lah ibaratnya, nggak ada impact gitu apa-apa gitu loh. Jadi kayak bener-bener member mediocre. Sorry nih, oke vokal lo tapi lo secara karismatik panggung juga. Gue kan abis itu gue ngeliat fancam Taeil, anjir gue bosen. Parah banget. Tapi obrolan ini terjadi karena Taeil lagi ada kasus nih. Jadi sentimennya memang pasti akan sangat negatif sekali. Beda jadinya kalau misalnya kita ngomongin Taeil tapi kasus ini nggak ada. Mungkin tapi kita akan jadi kayak sedikit menahan-nahan diri gitu ya. Untuk tidak menunjukkan negatif sides gitu. Itu gue sebenarnya udah notice lama, dalam artian di antara semua member NCT yang lain memang Taeil tuh beneran, gue ngerti banget kenapa dia tuh the least favorite, kayak beneran nge-carry vokal aja gitu. Maksudnya di variety show akhirnya kayak yang lama-lama muncul lah, kok dia kayak yang paling fan service paling jarang, terus juga katanya bubble dia paling sedikit, bahkan bubble-nya dia tuh mau di refund nih yang nge-subscribe dia. Tapi dia pas di hari ke-30 ngomong lagi nih, jadi nggak jadi ke-refund, ngerti nggak? Jadi itu kalau bubble itu ada policy, kalau nata artis lo nggak nongol, lo akan di-refund. Oke. Nah, Taeil ini termasuk yang jarang. Maksud gue kayak ya lu sejelek-jeleknya lu ya bantuin kayak fans yang udah nge-subs. Lu aja masih punya fans beruntung gitu loh ya. Jat banget gue ya kayak. Pokoknya ini terus gue walaupun sampai menurut gue kita nggak akan menemukan hasil akhir dari keputusan, maksudnya hasil akhir dari kasus ini sih, karena menurut gue ini akan sangat personal ya, karena kita harus tetap mengutamakan korban. Kalau misalnya korban nggak pengen netral terblow up, biarin aja gitu. Benar. Termasuk kan salah satu keluhan fans ini, kenapa nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk dikeluarin, udah sampai mana kasusnya? Tapi menurut gue kalau udah sampai dia tahap dikeluarin, berarti tandanya itu udah severity of this case kalau kata SM10 gitu. Impactnya udah sebesar itu, separah itu gitu. Kita nggak perlu tahu apa yang sudah dilakukan ke korban. Biarin itu jadi urusan dia ke polisi. Sebenarnya memang mungkin harusnya diungkap atau apa, tapi gue tidak mengharapkan hal tersebut. Udah dikeluarin aja daripada ngaruh lagi ke nama NCT 127. Dan kalau pada akhirnya nanti akan diungkap, itu pun juga kayaknya polisi akan melakukan itu setelah
ada persetujuan dari korban juga kali ya. Karena kan sekarang si Taeil ini kita belum bisa bilang dia tersangka sih, tapi terduga pelaku kan ya. Statusnya adalah dia lagi diinvestigate nih sama si polisi. Cuman sejauh ini sejak SM ngeluarin dia dan kasusnya pun disebut-sebut udah 2 bulan berjalan kan. Sebenarnya pelaporannya tuh udah bulan Juni sebenarnya. Pelaporan pelecehan seksualnya itu udah bulan Juni, tapi baru diungkap itu di Agustus. Makanya ada pertanyaan di situ kayak, loh kenapa selama 2 bulan ini tuh SM tuh kayaknya nutup-nutupin banget sebenarnya gitu. Menurut gue gak nutup-nutupin, tapi memang mungkin better karena ini serius, tuduhan yang serius memang harus dikawal dengan, maksudnya kita harus dipastiin dulu dipastiin gitu ya. dulu, nggak sekedar di blow up gitu. Iya. Karena instead of kayak misalkan dia tiba-tiba muncul dengan dugaan terus kita akan mengklarifikasi, mendingan kayak ya udah kelar umumin dia keluar abis itu selesai kan. Pada akhirnya dia selesai gitu. Dan pada berlarut-larut yang ada kalau kayak gitu berlarut. Tapi benar juga sih, kayak masuk akal juga sih, kayak mungkin SM-nya pun juga merasa itu adalah salah satu cara yang tepat, karena di periode Juni sampai Agustus itu juga kan NCT lagi comeback kan, NCT 127 lagi comeback juga gitu. Jadi kayaknya ya blessing in disguise buat mereka juga sebenarnya gitu. Walaupun pada akhirnya ya si member ini udah harus keluar. Cuman ya untungnya gue senangnya yang terpapar ke gue nih ya, gue senangnya adalah orang-orang yang ngefans Taeil di timeline gue semuanya langsung turns into di victim gitu loh. Kayak mereka gak mau lagi support Taeil dan mereka langsung ngeblok Taeil. Beda kayak Seungri kan, kayak masih banyak gitu oknum-oknum yang mendukung dia sampai sekarang gitu. Maksudnya kayak kalau Taeil ini kayak langsung blast gitu selesai gitu. Itu sih yang gue appreciate dari kayak this generation of fans. Jadi kayak mereka lebih punya awareness kalau idola gue melakukan kesalahan berarti dia emang salah aja gitu, tanpa harus ada kita melakukan pembenaran dan segala macam gitu. Terlebih lagi kayak manajemen udah ngomong juga kan sekarang soal ini gitu. Sebenarnya fans tuh kayak udah nyalain SM kayak pas promo walk kan ya? Walk ini pas fansign tuh Taeil tuh nggak ada di poster gitu, kayak merasa wah gila udah Taeil keluar aja lah dari SM, karena itu belum ada isu itu kan. Kayak bingung kenapa nih Taeil kok disisihkan. Ternyata memang udah disiapin nih dari awal, tinggal gue umumin udah aja. Tahu, sebenarnya manajemen udah tahu kayak udah tahu. Padahal ya kalau misalnya kalau ketemu sama NCT 127 ya, waktu pas SM Town tuh kan Taeil juga nggak ada ya. Oh nggak ada. SM Town Taeil juga nggak ada. Dan gue dalam jarak yang gue kayak lo gini nih sama 127 nih. Oh iya anjir, lu nggak Jaehyun, Doyoung, Jongwoo semuanya gue lihat kecuali Taeil. Di antara tapi karena gue udah nggak ngefans, gue udah nggak ada spark itu, jadi gue udah membatu aja, menstupa. Kayak stupa kalau Rina kan menstupa gitu. Gue diem aja dan yang memberikan kesan apa ya, kayak superstar gitu di antara semuanya Taeyong. Tuh emang cuma Jaehyun sama Taeyong menurut gue yang memberikan kesan superstar. Kalau yang lainnya tuh kayak ya udah manusia biasa aja gitu, kayak Mark segala macam kayak gitu. Tapi kalau misalkan hari itu ada Taeil, mungkin bisa jadi berubah lagi tuh ini gue, dinamika pikiran gue jadi bisa berubah tuh, kayak bisa jadi gue akan menganggap dia kayak oh iya bener kata orang dia tuh paling kalem gitu, dan bisa jadi obrolan ini akan jadi lebih berubah nih sentimennya gitu, bakal jadi lebih kayak anjir palsu ternyata, bisa jadi kayak gitu. Untungnya gue gak pernah ketemu sama dia sih. Terus fans tuh langsung lihat pas dia di variety show tuh, misalnya Taeyong tuh udah perhatian banget, maksudnya Doyoung nangis-nangis kangen Taeil, tapi Taeilnya juga lempeng-lempeng aja gitu, kayak anjir lah nih orang gitu. Jadi fans tuh juga MBTI-nya apa sih? Cepet move on gitu loh, kayak yaudah mending dia nggak ada gitu, pada pengen bahkan diganti Miko Hatsune itu orang-orang ngedit Hatsune siapa? Karakter di Jepang pokoknya nggak ada. Gue sempat lihat meme itu kan, kocak aja. Tapi kayak lo merasa nggak sih kalau misalnya ada kontroversi kayak gini selalu member yang mediocre dalam artian seperti apa nih? Coba didefinisikan dulu. Mediocre itu maksudnya apa? Apakah karena mukanya biasa aja, suaranya biasa aja, as if kalau dia pun tidak ada di grup tidak mengubah dinamika apa-apa. Padahal, secara musikalitas grupnya masih bagus. Tapi kalau mau ngomongin NCT dan Taeil, to be honest, NCT tuh have too many members sih sebenarnya. Jadi kalau ada satu yang nggak ada pun, nggak, lu bayangin aja nih, NCT 127 nggak ada Win-Win, nggak ada juga yang peduli. Lah kan Win-Win nggak terlalu banyak part. Exactly. Karena NCT tuh terlalu banyak member gitu, terlalu banyak. Tapi kalau nggak ada Jaehyun, kayak sayang gitu loh. Iya sih. Kalau nggak ada Jaehyun berasa sih. Nggak ada Taeyong, dia kan center, kayak
aneh. Kalau nggak ada Taeil ya kagak apa-apa juga. Maksudnya ya oke, vokal masih banyak yang bagus. Betul. Makanya itu bilang NCT itu masih makanya punya gue bilang banyak mediocre kan gitu bener. kayak. Mungkin instead of mediocre kayak bahasa baiknya mungkin Jangan nggak sih mediocre? NCT sudah punya terlalu banyak member yang bagus, yang equally bagus gitu. Jadi ketika satu nggak ada, secara individu kuat-kuat juga. Ketika satu nggak ada, yang lain bisa menutupi in terms of talent gitu kan. Kalau aja ya kita nggak bisa komplain sih. Iya nggak sih? Nggak usah dipaksa lah. Iya, kalau itu kan nggak bisa kan. Maksudnya kayak kita nggak bisa bilang semuanya punya equally visual appeal kan. Karena pasti ada yang visual hole itu ada kan gitu. Kenapa gue bilang yang member yang banyak skandal itu yang mediocre? Kita ngomongin BIP, Himchan. Baru balik loh BIP kemarin nih ya. Himchan kayak comeback ya? Lu sadar gak sih Himchan tuh kayak menang muka doang. Kayak jahat banget gue. Yo, deserve orang dia sexual abuse anjir. Bodo amat. Himchan kan menang ganteng doang ya. Tapi pas dia abis kena skandal, sorry banget nih, bukan yang maksudnya ngomongin berat badan. Anjir tuh orang kayak apaan sih pada umumnya aja, ngerti nggak? Dia kalau udah nggak pakai tempelan idol itu kayak udah nggak di make up jadi kayak ya udah gitu. Apaan sih? Lu mere human beings gitu ya. Lu nggak ada di dia kan kalau secara rap juga ya Allah, BIP ada Yongguk, ada Zelo kan kayak ya udahlah tuh dua orang memang skillnya nggak akan bisa lu kejar lah Chan ada gitu. Daehyun kan. Iya ada Daehyun, ada Youngjae kan kayak. Bias gue dua-duanya. Kayak makanya menurut gue kayak ya udah nggak ada Himchan juga BIP berlima. Sayang sih nggak bisa pakai nama BIP ya. BIP berlima nggak apa-apa tuh, Himchan juga apaan sih lu? Kayak jahat banget. Tapi memang ngapain juga gitu lah daripada menjadi beban ya. Terus abis itu siapa? Seungri nih. Seungri tuh mediocre ya. Secara muka mediocre ya. Iya, cakepan T.O.P lah. Lu siapa? Iyalah. Lu siapa? Enggak, gue nggak, kalau Big Bang gue nggak ada bias sih. Karena Jidi deket sama Ayu aja gue gak suka Jidi. Enggak, kita suka Tayang. Oke. Tayang. Tayang karena abang-abang gereja, jadi pasti udah baik, udah pasti baik, berbudi. Maksudnya nggak, kalau Big Bang nggak ada Seungri. Nih, vokal ada Taeyang, ada Daesung. Big Bang is for. Iya, terus abis itu apa? Dance, katanya Seungri itu lulusan akademi dance, tapi gue merasa dance-nya tetap bagusan Jidi sama Taeyang. Iya, Jidi Taeyang. Apa lu nggak ada lu? Malah menurut gue mendingan Hyunseng yang masuk Big Bang daripada Seungri. Hyunseng ya. Yeah. Hyunseng kayak Beast ya, ex-Beast yang kayak mendingan dia yang jadi member Big Bang, orang dia vokalnya lebih bagus dan lebih bagus. Iya, dan kayak, dia juga bisa composing kan. Iya, kayak apa sih Luri gitu kayak. Jahat banget, tapi mungkin Seungri masuk Big Bang karena dia gitu ya kan, kita nggak tahu, gue nggak pernah background check nih. Bisa jadi sebenarnya dia anak yakuza mana, mafia mana gitu kan, kita nggak tahu. Situ siapa lagi ya? Yang bermasalah? Siwon. Siwon gak ada masalah apa-apa ya. Dia apaan sih? Kurang bermasalah apa? Iya, oke. Penting loh ini buat ada kedekatan dengan Ambasador, ya. Itu sudah cukup bisa melabeli dia sebagai Enggak tahu. Iya, enggak tahu juga sih ya. Cuma menurut gue itu problematik sih. Itu menurut maksudnya gue ya, pilihan politik dia ya kayak enggak perlu lah ya. Fight me if I'm wrong. Tapi menurut gue itu problematik sih. Yuchun. Anjir enggak jelas. Nih, dulu kalau lu perhatiin ya pas DBSK enggak ada suara dia, kagak apa-apa coy. Oh gitu. Iya, dia tuh kayak kadang-kadang kalau live tuh kayak suara sapi mau. Bener-bener ditajir. Untung lo kayak Siopi ya, jadi lo gak apa-apa ngomong kayak gitu. Arti gue kadang kalau live tuh dia suka ngos-ngosan, tapi kadang memang at some point itu jadi ciri khasnya dia sih. Tapi kadang kagak ada dia kagak apa-apa, anjir dia ngedance biasa aja. Oke, memang harmoni, memang gue akuin tone vokalnya unik sih, kayak gampang dikenalin gitu. Tapi kayak dulu ada Changmin, ada Jujung Junsu mah gak ada dia nggak apa-apa gitu, lo masih bisa harmonize gitu. Kayak ya dia menang acting sih, ya udahlah ya. Tapi kan acting not part of no part of di grup kan, maksudnya dinamika grup kan gitu. Bener. Yang nih Jujung Junsu debut lagi berdua, gue seneng banget gue. Nggak ada GX nggak GG ya. Alhamdulillah, maksudnya nggak ada suara opening dia yang dia kan suka opening pakai bahasa Inggris yang cringe banget menurut gue, yang harusnya nggak perlu. Iya, kayak udah nggak usah gitu, kayak gue seneng banget nih tinggal berdua, ya udahlah gitu. Siapa lagi sih member problematik di grup? CN Blue. Tapi kalau CN Blue masalahnya itu dia band itu ngaruh ke ini nggak sih? Nggak ngaruh ke itu maksudnya apa? Langsung ke instrumental lah. Masalah band ini Rina nyebut Jongyun kan? Jongyun CN Blue. Ngaruh ke instrumennya maksudnya apa? Ya kan dia kan megang gitar. Kalau nggak ada dia gimana? Oh, bisa digantiin sama additional player lah. Iya sih, nggak apa-apa kan, yang penting ada Yonghwa-nya. Yang penting ada Yonghwa-nya karena
Orang Sheila on Seven aja kan bilang gitu. Kita bisa aja nih ngegantiin 1975, tapi tergantung Duta bisa atau enggak. Kalau Duta nggak bisa, ya masa cuman main bandnya doang, orang vokalisnya nggak ada. Ya si Blue juga gitu. FT Island itu juga dia. FT Island iya. Si Choi siapa tuh? Seng Hyun. Gue lupa lagi namanya. Ntar yang ini kan Burning Sun kan? Burning Sun juga itu yang si Branks. Choi Jong-hun. Yang penting kan masih Hongki. Kan soalnya kalau band itu soalnya tuh ada di vokalis ya. Iya. Mungkin kalau di gimana kalau band yang kayak Day6 yang semuanya nyanyi gitu misalnya. Tin Top. CAP. Dia apa? Apaan ya? Dia leader tau. Tapi dia tuh keluar. Iya dia keluar. Kayaknya tapi keluarnya kan gara-gara skandal dia yang live Instagram, yang live YouTube itu nggak sih yang behavior dia dianggap tidak baik di depan kamera. Iya. Itu kan. ada kayak gitu juga. Yeah. Tapi dibilang mediocre, dia CAP menang visual sih. Tapi walaupun sama kayak Himchan pas gue liat, wah ini dia setelah CAP padahal ganteng banget. Iya pas keluar dari grup setelah tidak ada di fase idol lagi. Iya kayak wah semua idol kayak gini kali semua ya. Semua idol kayak gitu tahu. Kalau lu nggak di polesan idol lu jadi kayak orang. Iya jangan gitu ngomongnya. Tapi kemarinnya gue ini agak hot sih. Kemarin Doyoung kan konser di Thailand. Terus dia foto sama salah satu artis Thailand namanya Pon Naravit. Gue sebenarnya tahu si Pon Naravit ini kayak he has a very good visual gitu. Tapi gue lebih suka couple-nya dia namanya Puin gitu. Nah tapi pas gue nggak tahu. Nah pas Pon Naravit ini foto sama Doyoung biasa aja tahu muka dia. Iya. Lebih ganteng Pon dibandingin sama Doyoung. Padahal gue tuh biasanya Doyoung. Iya. Gue biasanya Doyoung dan gue nggak biasa si Pon. Ini pas mereka sebelah kok cakepan si Pon gue bilang itu. Nah makanya tadi gue nyambung situ kayak mungkin semua idol tuh kayak gitu kali ya kalau udah disebelahin sama orang yang lebih visualnya lebih bagus dari dia atau nggak pakai make up atau mungkin yang star quality-nya lebih mentereng gitu ya. Mungkin gitu ya. Siapa lagi ya Ron yang kontroversi yang aneh-aneh ya? Coba kita search ya. Artis K-pop cowok. Fix Hongbin? Oh ya Hongbin sih tapi. Nah lu ngakuin aja deh. Iya sih. Hongbin juga modal tampang sih menurut gue. Dia bias gue di fix sebenarnya. Iya, dia bias gue di fix dan memang secara part nyanyi dia nggak dapet terlalu banyak juga. Walaupun dibandingkan dengan Hyuk sebenarnya secara part lebih banyak Hongbin karena mungkin menurut gue dia visual ya. Tapi secara vokal lebih bagus Hyuk sebenarnya menurut gue. Tapi Hongbin kan lebih karena isu personal nggak sih? Iya. Karena dia terlalu jujur di saat entertainment ini belum siap dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya yang separah yang tadi kita sebutkan di awal sih, yang pokoknya melibatkan seksual tuh kayak gue udah nggak bisa ditolerir tuh. Ada lagi nggak sih kayaknya? Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada lagi sih. Tapi kalau yang cowok, maksudnya kan Lukas. Lukas kan ada kontroversi ya, tapi kan dia bukan kontroversi SA kan, tapi ya gimana emang gimana nggak ada Lukas juga nggak apa-apa. Lukas nggak mediocre tahu, nggak ada Lukas memang nggak apa-apa sih wavy-nya. Tuh kan tuh. Tapi kenapa Lukas dipertahankan sama SM tapi Taeil enggak nih? Itu pertanyaannya kan? Nggak, bukan yang ngebelain Lukas ya? Gak apa ngebelain aja nggak apa biar fansnya Lukas maksud gue Lukas itu lebih ke masalah personal dia dengan yang pacarnya sih. Ya, oke lah misalnya dia tipikal fuckboy atau toxic boy dalam suatu relationship. Tapi kan tuh hubungan personal dia dengan ceweknya itu kan. Iya, dan itu tidak ada hubungannya sama karir. Iya, walaupun ya pada dasarnya ya dia tipikal cowok brengsek jahat sih. Maksudnya fuckboy lah oke lah, tapi kayak enggak separah Taeil gitu loh. Makanya enggak sampai sexual assault. Iya, enggak seksual, enggak sampai SA. Di sini udah nggak ada lagi sih yang sampai sejauh ini bermasalah. Kim yang SS501 Kim Hyun Jung. Ya dia juga menang visual. Jahat banget gue gak sih? Tapi gue nggak hidup di era SS501 sih. Jadi gue nggak bisa ngejudge. Tapi dia tuh senternya SS501 as sih. As a visual kan, not a vocalist kan? Vokalis biasa aja. Kan dia solo tuh. Tapi solo dia memang sukses banget tuh pas solo sebelum dia kena kontroversi ya. Kalau dia kan lebih kayaknya dia toxic relationship sama istrinya. Pacarnya ya. Tapi kan punya anak dia. Iya itulah pokoknya sama pasangannya lah. Sama pasangannya ya. Tapi memang kalau secara skill wise sih dia ya memang dia center sih ya. Dia Mbak Berta yang berbicara. Enggak, tapi kalau secara kayaknya biasa nggak gitu ngaruh dah. Pokoknya biasa aja karena mungkin lo emang nggak terpapar kali sama grup tersebut. SS501 pada masa itu dan lagi pula grup itu bukan tipe grup yang akan lo dengerin anyway. Tapi gue suka I'm Your Man. It's a ballad group kan. It's a SS501 enggak. Emotional pop
Enggak. Emotional banget mah Rise. Kayak dengerin aja lagu yang I'm Your Man itu lagunya dramatik K-pop zaman dulu banget. Seunghan problematik gak? Enggak dong, pacaran pas trainee mah apa yang problematik? Iya kan? Kenapa? Tapi kenapa? Seunghan ada skillnya ya, mohon maaf. Gue belain banget lagi. Gue takutnya gue bias. tapi bisa jadi memang itu bias, tapi bisa jadi juga itu benar. Iya. Menurut gue gini, kayak beda antara kan kalau Taeil ini kasusnya setelah NCT berapa tahun kan? Jadi kita bisa bilang iya dulu Taeil orangnya baik kok. Iya, itu valid sebenarnya. Dan kemudian dia punya kecenderungan kayak oh ternyata dia ada kecenderungan nggak bisa menahan emosi sampai akhirnya dia jadi assault gitu kan. Itu bisa aja terjadi kayak 1 atau 2 tahun terakhir dan kita nggak tahu dan kita juga nggak harus tahu sih permasalahannya apa, triggernya atau core problemnya tuh apa gitu. Tapi kalau Seunghan since dia baru kasusnya itu kayak di awal karirnya dia. Iya, di awal karir ya. Menurut gue sebenarnya di sisi sudut pandang manajemen pun merasa kayak harusnya ini tuh nggak apa-apa tahu, harusnya itu tuh a common thing yang remaja harus lakukan gak sih? Justru kalau lo di usia remaja lo nggak pernah ada dalam situasi seperti itu, nanti lo di late bloomer, lo jadi agak pertumbuhan lo, perkembangan lo secara emosional, secara human tuh jadi malah jadi terganggu gitu. Jadi makanya gue merasa excuse itu yang dijadikan SM sebagai sebuah pegangan bahwa harusnya ini tuh nggak akan jadi masalah. Nah, sial aja si Seunghan itu ke blow up itu aja. Kayak this time in Seunghan case hater wins gitu loh maksudnya. Kayak orang yang nggak suka sama SM itu they wins at this time gitu. But then Rise ngebales itu lagi kan dengan segala kesuksesan mereka. Cuman pertanyaannya adalah setelah Rise rising ini bisa nggak Seunghan masuk lagi? Nah itu pertanyaannya. Gue udah problemnya bukan lagi di Seunghan di titik ini. Gue bisa sejam lagi sih problemnya udah bukan lagi di Seunghan, problemnya ini udah lagi di penerimaan publik, udah di image keputusan Rise. SM yang di awal salah udah kadung. Udah hiatusin aja dulu deh. Totonya Rise makin rising tanpa Seunghan itu kan. Bisa jadi bisa mengubah juga keputusan nanti SM keputusan gitu, SM nanti. Karena nggak semua orang bisa seterbuka itu untuk menerima gapnya terlalu jauh gitu loh. Seunghan itu udah kelamaan hiatusnya. Seunghan itu debut ketika Rise masih merintis dan kalau dia dimasukin lagi setelah Rise udah sukses, itu gapnya bakal berasa banget sih. Takutnya. Ya udahlah, tahu deh. Dinamika sama fans sama member juga akan berubah lagi. Tapi Seunghan nggak mediocre kan berarti? Dia talented. Ya. Dan karena dia nggak mediocre. Lu percaya sama gue nih nggak bias ya? Karena dia nggak mediocre, dia nggak problematik dong. Maksudnya? Ya, harusnya iya tadi betul, kan kita ngomonginnya kenapa sih yang problematik selalu yang mediocre kan gitu obrolan awalnya. Hati gue iya. Ada lagi nggak? Siapa lagi Rina? Ada nggak ya? Rina lagi di sebelah. Gak ada sih. Yang terkenal tapi sekarang. dalam artian ada isu. Yang Stray Kids pernah ada yang keluar gak sih? Wujin. Tapi bullying kan, kasusnya bullying ya? Itu nggak tahu. Kita nggak tahu itu apa. Tapi kira dia keluar juga. Dia itu memang gue nggak ngerti dikeluarkan atau kayaknya dia mengundurkan diri deh. Beda ya Michael yang dikeluarkan ya. Iya, berarti dia nggak mediocre dong. Enggak. Karena dia mengundurkan diri. Dia main vokal. Iya, yang Nmix kan keluar juga tuh. Garam? Gak ada garam gak apa-apa. Gak ada garam Lester aku tetap Coachella. Gak apa-apa iya. Kagak apa-apa anjir. Mana? Chris. Coba nih Chris ya. Coba Chris tuh menang muka doang coy. TBH sih. Tuh kan ya udahlah kagak ngaruh. Dia nge-rap gak terlalu biasa-biasa aja. Ganteng banget memang secara physically appearance tuh ganteng banget memang, dan ketika dia dikasih make up tuh makin terlihat seperti sangat wah gitu. Tapi talent wise sih kayak ya udahlah nggak usah ya Lo mau berantemin sama siapa nih? Leizang udah banyak loh koneksi dia gitu kayak. Iya. Wang Zitao. Gitu ya? Tahu nggak bermasalah sih. Tahu emang rumit aja hidupnya kayak. Gue mau bilang dia bermasalah rumit aja hidupnya. Beda-beda. Pokoknya yang parah tuh yang tadi kita sebutin di awal aja. Maksudnya yang lainnya tuh kayak ya kontroversi personal lah gitu. Tapi nggak ada yang separah yang tadi udah kita sebutin di awal sampai gue nggak mau nyebutin lagi. Dan masalah Taeil ini sebenarnya masih ongoing problem juga karena masih belum ada apa istilahnya vonis ya. Belum ada vonis bersalah dari kepolisian, masih investigasi, dan baru Agustus kemarin dia diperiksa, itu pun juga sekitaran tanggal
berapa ya 8 apa belasan gitu lah. Pokoknya jadi masih berkembang lah kasus ini gitu. Jadi mungkin next episode kita udah bisa rekaman lagi dan udah bisa wah akhirnya dia tersangka gitu, mungkin bisa jadi gitu ya. Kayak gitu. Kalau Suga gitu. Suga kemarin Dwi loh. Oh iya. Gitu. Masalah yang mediocre kalau Suga sih menurut gua enggak ya. Dia kan yang bikin kompos lagunya, terus dia kan juga main rapnya bagus ya. Jadi kayak ya udahlah. Dia lagi sial aja ya. Iya, lagi sial gitu. Kalau Bang Sihyuk mediocre gak? Enggak, bisnis kenapa Bang Sihyuk anjir? Lo lihat gak yang dia lagi nyoba jalan sama BJ. Iya, terus dibikin parodi sama SNL Korea itu lucu banget. Kayak anjir, terus orang-orang bandingin sama Lee Suman kan. Kalau Lee Suman kan istrinya udah meninggal ya. Terus dia cari pasangannya yang memang yang seumuran sama dia gitu loh, yang memang ibu-ibu juga gitu loh, kayak Bang Sihyuk aneh banget sih. Gue masa deh kayak om-om, aduh apaan sih ya dia loh, ya banyak duit nggak apa-apa. Semoga bijinya beneran maksudnya rewarding lah, dia deket sama Bang Sihyuk, menguntungkan nggak apa-apa. Bijinya cakep banget soalnya. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Gue di BJ-nya gue kalau misalkan ditawarin sama Bang Sihyuk duit juga gue mau deh. Istilahnya BJ kan ya? BJ itu apa? Enggak, apa joki gitu deh. Iya BJ kan? BJ bukan VJ, video joki. Istilahnya BJ. Iya. BJ. Yang penting ceweknya dikasih reward sesuai dari Bang Sihyuk nggak apa-apa. Iya. Bang Sihyuk orang paling kaya loh sekarang di Korea Selatan. Iya. Walaupun katanya source musik digadein tuh kalau gimana tuh. Ini belum kita bahas nih. Iya, kita harusnya kita ngundang CFO. Kita bahas nanti kita undang ahli Chief Financial Officer ya. Dari Springboard? Boleh. Pak Jaja boleh nggak ikut ngobrol? Oh ini semua tiba-tiba fans K-pop ngerti banget masalah finansial. Mohon maaf, akuntansi aja paling lu remet.